Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Arnold dari SMA 1 Solunto, Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Ini merupakan materi pada kelas 11 KD 3.4 bersama saya. Oke, kita akan lihat peta konsep. Dari matriks yang akan kita pelajari ini, nanti ada unsur-unsur matriksnya. Kemudian unsur-unsur matriks itu ada baris, ada kolom. Kemudian kita bisa menentukan determinan, inverse matriks, kemudian matriks adjoinnya. Kemudian dari matriks ini kita juga bisa menentukan matriks kofaktornya dan menyelesaikan nanti masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik dapat menentukan determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Ayo kita ingat kembali, bentuk umum dari sistem persama linear dua variabel adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 adalah bilangan real. A1 dan B1 keduanya tidak 0. A2 dan B2 keduanya tidak 0. Jika dituliskan dalam bentuk matriks berordo 2x2, maka bentuk SPLD V ini akan menjadi seperti ini. Ini ada tanda kurung biasa, A1, B1, A2, B2. Di sini X, Y sama dengan C1, C2. Ini adalah bentuk penulisan matriks sesuai dengan definisi matriks itu, bahwa matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang atau persegi yang dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Nah, di sini ada matriks A1, B1. Jadi kita membacanya dari kiri ke kanan, kemudian lanjut kiri kanan begitu. Kalau di sini kita lihat A1, B1, A2, B2. Artinya A1 di sini ini adalah elemen baris pertama, kolom pertama. Di sini B1-nya baris pertama, kolom kedua. Di sini baris kedua, kolom pertama. Ini baris kedua, kolom kedua. Ini X, Y sebagai variabel yang di atas. Silakan perhatikan koefisien dari X di sini posisinya di sebelah kiri. Dan koefisien dari Y, B1 dan B2 posisi sini. Sementara variabel X dan Y kita buatkan dalam satu matriks, ukurannya 2x1, artinya 2 baris 1 kolom, sama dengan C1, C2. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya. Kita akan mengingat kembali bentuk umum dari sistem persama linear 3 variabel adalah X1X, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 adalah bilangan real. A1, B1, dan C1 ketiganya tidak 0. A2, B2, dan C2 ketiganya juga tidak 0. A3, B3, dan C3 ketiganya tidak 0. Jika dituliskan dalam bentuk matriks, maka menjadi seperti yang terlihat di bawah ini. Jadi bentuk umum dari SPLTV, perhatikan koefisien dari X kita susun dalam bentuk matriks seperti ini. Ini A1,
Ya, kalau kita membaca matriks dari kiri ke kanan, perhatikan susunannya. Jadi posisinya tinggal menghilangkan variabel-variabelnya dengan tanda penghubung tambah ini. Posisinya sini. Berarti kita baca A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Ini merupakan variabelnya sama dengan D1 D2 D3. Di bagaimana kita merubah bentuk umum dari SPLTV ini menjadi bentuk matriks. Kemudian kita akan lihat metode apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan SPLDV dan SPLTV. Ini pembelajaran di kelas 10. Mohon diingat kembali metode apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan SPLDV dan SPLTV. Kita lihat yang pertama ada metode grafik. Grafik ini khusus untuk SPLDV saja, tidak bisa untuk SPLTV 3 variabel. Yang kedua dengan substitusi, ini bisa SPLDV bisa, SPLTV bisa. Yang ketiga eliminasi, ini bisa untuk SPLDV dan SPLTV. Yang keempat untuk gabungan, substitusi dan eliminasi. Kemudian yang berikutnya ada satu lagi dengan metode determinan. Inilah yang akan kita pelajari. Determinan suatu matriks adalah suatu fungsi skalar dengan domain matriks persegi. Ya, jadi determinan suatu matriks adalah suatu fungsi skalar dengan domain matriks persegi. Determinan matriks berordo 2x2. Misalkan matriks A adalah matriks berordo 2x2 dengan A sama dengan A, B, C, D. Ini elemen dari matriks itu. Maka determinan matriks A dapat dinyatakan dengan, ini penulisan determinan bisa dibuat det A, ini dalam kurung, atau sama dengan ini seperti nilai mutlak, tapi bacanya ini kalau dalam matriks adalah determinan A. Atau dibuat seperti ini bacanya juga determinan, tapi dibuatkan elemennya masing-masing. Ini determinan A, B, C, D atau determinan A. Ini ketiga-tiganya 1, 2, 3. Ini bacanya sama, maksudnya determinan A. Determinan A itu sama dengan, silakan perhatikan ini elemen A dikali D. Ini adalah elemen yang berada di diagonal utamanya, ya. Elemen yang berada di diagonal utama AD ini diagonal utama dikalikan kemudian dikurangi dengan B kali C. B kali C berarti elemen yang berada di diagonal samping, sesuai dengan materi kita sebelumnya, mana yang diagonal utama. Ini posisinya AD ini adalah di diagonal utama dan BC ini adalah di diagonal samping. Sehingga determinan A itu sama dengan A kali D dikurang B kali C. Oke, kita akan lihat definisi yuk, siapa yang bisa? Ini contoh. Diketahui matriks A sama dengan 5, 3, 2, 4. Maka determinan A adalah, mari kita jawab. Sesuai dengan definisi tadi, bahwa determinan A bisa kita tuliskan seperti ini. Boleh dikurung A-nya sama dengan, ini determinan A sama dengan 5, 3, 2, 4. Berarti elemen yang berada di diagonal utama adalah 5 dan 4. Yang elemen yang berada di diagonal samping adalah 3 dan 2. Sehingga hasilnya sama dengan determinan A sama dengan 5 kali 4. Ini 5 dikali 4 dikurangi 3 kali 2. Sehingga 5 kali 4 sama dengan 20. 3 kali 2, 6. Sehingga 20 kurang 6 sama dengan 14. Nah, inilah determinan dari A yang elemennya 5, 3, 2, 4. Kemudian kita akan lihat determinan matriks berordo 3 kali 3. Kalau tadi 2 kali 2, sekarang kita lihat 3 kali 3.
Ini kita gunakan metode Sarus. Di salah satu metode yang bisa digunakan untuk menentukan determinan matriks berordo 3x3 adalah dengan metode Sarus. Meskipun nanti ada metode yang lain. Misalkan matriks A adalah matriks berordo 3x3 dengan A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Maka determinan matriks A dapat dinyatakan dengan ini det A atau determinan A sama dengan ini determinan juga. Ini bacanya determinan semuanya ini. Determinan A, determinan A, determinan A sama dengan, coba perhatikan untuk yang penulisan yang determinan sampai di sini sama ya, cuma ditambah dua kolom pertama dari matriks itu. Jadi yang ini yang kolom pertama A11, A21, A31, kemudian ditambah dengan kolom A12, A22 dan A32 diletakkan di sini. Ya. Untuk menyelesaikan dengan metode Sarus, ambil elemen di dua kolom pertama, kita urutkan di sini. Kemudian kita akan mengoperasikan atau mengali dan menjumlahkan. Kita akan menyelesaikan ini elemen-elemen yang berada di diagonal utama. Ini silahkan dilihat yang garisnya penuh. Ini adalah elemen-elemen yang berada di diagonal penuh, diagonal utama. Dan garis putus-putus ini adalah elemen yang berada di diagonal samping. Kita akan lihat. Ini silahkan ada petunjuk di bawah. Kalau kurang jelas kita lihat. Jumlahkan hasil perkalian bilangan-bilangan pada garis penuh dan hasilnya dikurangi dengan jumlah hasil perkalian bilangan-bilangan pada garis putus-putus. Jumlahkan hasil perkalian artinya yang garis penuh ini kita kalikan. Ini kita kalikan, ini kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Itu maksudnya. Berarti A11 dikali A22 dikali A33, ini kita tulis sini, ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A33. Ya. Ini A32 ya. Maaf salah ini ya. Ini A32. Tulis di sini. Ya. Kita tuliskan di sini. Kemudian dikurangi dengan ini lagi yang diagonal samping. A13 dikali A22 dikali A31, kemudian ditambahkan A11 dikali A23 dikali A32, kemudian ditambahkan A12 dikali A21 dikali A32. Jadi dalam penulisan yang di depan ini boleh dikurung, boleh tidak ya. Untuk yang di bagian belakang ini harus dikurung. Kalau kita buat di sini tandanya kurang, ini di dalamnya ada penjumlahan, maka ini harus dikurung di bagian belakang. Karena kalau tidak dikurung nanti akan beda hasilnya. Ini dikurang. Boleh saja nanti dilepas kurungnya, tapi tanda tambah ini menjadi kurang, ini juga kurang. Nah, hasilnya akan sama. Tapi kalau ini dikurang, ya kita selesaikan dulu di bagian yang dikurung ini. Berapa jumlahnya. Nanti baru yang di depan ini kita kurangi dengan hasil yang di belakang ini. Maka akan kita lihat contoh. Diketahui matriks B sama dengan 1, 0, 6, min 4, 2, 5, min 1, 1, 3. Kita akan lihat determinan B-nya. Ya, seperti tadi langkahnya. Ini matriksnya. Kita buatkan dalam bentuk determinan. Ini garis lurus saja. Seakan-akan seperti tanda nilai mutlak. Kita lihat. Kita susun. Ininya sama ya. Ditambah dengan dua kolom pertama. Berarti kita ambil ini 1, min 4, min 1. Kita tulis ini. Kemudian 0, 2, 1 tulis ini. Ya, 2 saja. Tidak usah yang ketiga, tidak usah. Kemudian yang garis penuh yang warna merah ini kita kalikan 1 kali 2 kali 3. Hasilnya kan 6. Kemudian 0 ditambah 0 kali 5 kali min 1 kan min 5. Ya, 0 kali 5 kali min 1 hasilnya 0 ya. Ya.
0. Ditambah 6 kali min 4 kali 1 min 24. Dikurangi dengan yang garis putus-putus yang berada di diagonal samping. 6 kali 2, 12 kali min 1, min 12. Ditambah 1 kali 5 kali 1, 5. Kemudian ditambah 0 kali min 4 kali 3 hasilnya 0. Kemudian kita sederhanakan. Sehingga dapatlah determinan B. Min 18 tambah 7. Sehingga hasilnya sama dengan min 11. Ya, min 11 ya. Di petunjuk tadi mohon kita ingat. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.